حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saharu ala nahjil qawim wassiratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah hafizakumullah. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir pada saat ini, juga keluarga dan saudara-saudara kita semua dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Di dalam Al-Quran nomor urut surat ke-89, nama suratnya Al-Fajr, di ayat yang pertama Allah berfirman, wal fajr, demi waktu fajar. Wawu di awal ayat berarti wawu lil qasam, yaitu sumpah. Allah bersumpah demi apa yang Dia ciptakan, yaitu fajar. Setiap yang Allah jadikan sumpah dari apa yang Dia ciptakan, berarti apa yang diciptakan sesuatu yang istimewa. Maka dari 24 jam ada satu waktu yang istimewa selain waktu sepertiga malam terakhir, yaitu waktu fajar. Fajar bisa disebut dengan sebutan subuh. Subuh adalah fajar. Maka subuh adalah waktu yang istimewa karena telah Allah jadikan sumpah. Ada keistimewaan di waktu subuh, diantaranya adalah azan yang dikumandangkan beda dengan waktu-waktu yang lainnya. Di penghujung setelah hayya 'alal falah ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Bahkan 10 atau 12 rakaat qabliyah, ba'diyah, rawatib, muakkad. Ada yang sangat istimewa, 2 rakaat qabliyah subuh atau fajar, kandungannya lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya.
Bahkan dalam Quran surat nomor urut ke-17 Al-Isra di ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ada satu solat yang disaksikan oleh para malaikat, diantaranya adalah solat fajar atau subuh. Maka boleh jadi subuh Allah jadikan sumpah karena begitu dahsyat atau istimewanya waktu fajar. Kedua, Allah bersumpah di ayat yang kedua dalam Quran surat Al-Fajr, walayalin asyr. Wawu yang kedua ini pun sama artinya dengan wawu yang pertama, berarti demi. Layal itu bentuk jamak dari kata lailah. Kalau lailah berarti malam berjumlah satu. Kalau malamnya berjumlah 2 malam, maka menyebutnya lailatani. Sedangkan dalam Quran surat Al-Fajr di ayat kedua, Allah tidak menyebut dengan sebutan lailah atau lailatani, tapi Allah menyebutnya dengan sebutan layal yang berarti demi malam-malam. Demi malam-malam apa? Asyrin, demi malam-malam yang 10. Berarti Allah bersumpah demi malam yang 10. Maka malam yang 10 ini sungguh istimewa karena telah Allah jadikan sumpah. Kalau saya berikan pilihan atau sodorkan pertanyaan, bisakah kita membedakan antara demi malam yang ke-10 dengan demi malam yang 10? Kalau demi malam yang ke-10, maka jumlah malamnya hanya 1, yaitu malam ke-10. Tapi kalau saya mengatakan demi malam yang 10, maka jumlah malamnya 10. Jangan pahami Quran hanya dengan terjemah. Saya ulangi, jangan pahami Quran hanya dengan terjemah. Maka demi malam yang 10, ulama sepakat rujukan sandarannya adalah tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Demi 10 malam, 10 malam ini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah sama dengan ayat sebelumnya demi subuh. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa karena Allah telah jadikan hari-hari sebagai sumpah. Ketiga, Al-Quran surat Al-Fajr di ayat yang ketiga, Allah berfirman wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Demi yang genap dan yang ganjil, ulama banyak menafsirkan demi yang genap maksudnya di sini adalah demi 10, demi hari yang ke-10 di bulan Zulhijjah. Dan demi yang ganjil maksudnya adalah demi hari ke-9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa karena Allah telah jadikan sumpah. Dan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada lagi hari yang lebih istimewa, yaitu 10 dan 9. Maka bisa disimpulkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada yang lebih istimewa, yaitu 10 disebut Idul Adha dan yang ke-9 disebut hari Arafah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ma min ayyamil amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyr. Ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk beramal soleh. Saya ulangi 2 kali. Ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk beramal soleh. Maka barang siapa yang beribadah di hari-hari ini, maka hari-hari ini sungguh sangat Allah cintai. Nabi mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah bukan hanya Allah jadikan sumpah maka hari-hari itu istimewa, tapi 10 hari pertama bulan Zulhijjah pun adalah ibadah di hari itu sungguh sangat Allah cintai.
Dalam sidang isbat pemerintah telah memutuskan 1 Zulhijjah jatuhnya pada Senin malam. Saya katakan Senin malam karena pergantian tanggal dalam kalender Hijriah adalah maghrib, sementara pergantian tanggal dalam kalender Miladiyah atau Masehi adalah tengah malam. Pemerintah dalam sidang isbat telah memutuskan 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin malam atau Selasa 20 Juni. Maka bisa dipastikan insya Allah hari Kamis tanggal 29 Juni adalah Lebaran Idul Adha 10 Zulhijjah. Maka mulai Selasa 20 Juni sampai hari Kamis 29 Juni dan pada hari ini hari Jumat, kita masuk ke dalam hari-hari yang sangat istimewa, yaitu hari yang Allah jadikan sumpah. Maka mulai Selasa 20 Juni sampai 29 Juni hari Kamis termasuk hari ini, maka ibadah di hari-hari ini adalah ibadah yang sangat Allah cintai. Maka diamnya kita sholat Jumat pada hari ini, insya Allah pahalanya Allah lipat gandakan karena kita berada di hari Jumat yang sangat Allah cintai. 3. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah? Maka Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Maka orang yang beribadah di hari-hari ini mulai Selasa sampai Kamis 29 Juni bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Dan beliau menutup dengan sabdanya, illa rajulun kharaja binafsihi falam yarji min dzalika bisyai, hanya bisa dikalahkan dengan orang perang dengan badan dan harta tidak kembali lagi. Hanya bisa dikalahkan dengan orang yang perang dengan badan dan harta tidak kembali lagi, yaitu mati syahid. Maka orang yang beribadah mulai Selasa 20 Juni sampai Kamis 29 Juni 10 hari pertama bulan Zulhijjah hanya bisa dikalahkan dengan mati syahid. Baca Quran ibadah, sedekah ibadah, umroh haji ibadah, puasa ibadah. Maka jumhur mayoritas ulama mengatakan puasa mulai 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah itu diperbolehkan. Selama ini kita terbiasa oleh adat istiadat yang punya kebiasaan puasa bulan Zulhijjah hanya 2 hari, 8 dan 9, disebut Tarwiyah dan Arafah. Jangan mengatakan bid'ah orang yang puasa mulai Selasa 1 Zulhijjah. Maka dalam satu hadis Nabi pun pernah berpuasa mulai tanggal 1 Zulhijjah. Apabila Bapak mendengar satu kajian atau pengajian, kemudian ada satu penyampaian hadis Nabi tidak berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah, maka Imam Nawawi dan banyak pendapat ulama mengatakan barangkali saat itu Nabi sedang sakit atau sedang safar dalam perjalanan. Maka apabila mulai Selasa bahkan hari ini ada yang berpuasa, maka puasa di hari-hari ini bisa mengalahkan pahala jihad dan hanya bisa dikalahkan dengan mati syahid. Keutamaan orang yang puasa: 1. Doa orang yang berpuasa Allah kabulkan. 2. Orang yang berpuasa badannya jadi sehat, sumutasihu. 3. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi ketimbang wanginya misik. 4. Orang yang berpuasa di hari kiamat asyam wal Quran, orang yang rajin puasa maka di hari kiamat itu pahala puasa jadi syafaat, biar gampang pahamnya, jadi payung yang akan menaungi kita dari panasnya matahari padang mahsyar. 5. Jin syaitan bisa masuk ke dalam tubuh kita, maka usirlah jin dan syaitan, persempitlah jalur masuk mereka dengan cara puasa. 6. Detox. Orang yang sering puasa maka sel darah kotor keluar, maka orang yang rajin puasa kulitnya kencang, nampak inner beauty memancar ke muka dan badannya jadi sehat. 7. Man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu dakhalal jannah. Barang siapa yang sedang berpuasa lalu sedang berpuasa meninggal dunia, janjinya Rasulullah, maka dia meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. 8.
cari 4 ibadah dalam satu hari. Sahih. Apakah ada yang hari ini puasa, kata Rasulullah? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Adakah yang hari ini bersedekah? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Adakah yang hari ini jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Adakah yang hari ini mengantarkan jenazah ke kubur? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Sahih Muslim, barang siapa umatku mengerjakan 4 ibadah dalam satu hari, dia puasa, dia sedekah, jenguk orang sakit, dan mengantar jenazah ke kubur, illa wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. 9. Orang-orang yang berpuasa, Allah berikan kenyamanan, diantaranya bisa kendalikan hawa nafsu. Maka orang-orang yang punya sifat karakter, emosian, ego, merasa dirinya paling benar sendiri dan orang lain salah, maka perbanyaklah puasa sunnah. 10. Jumlah pintu neraka 7 dan jumlah pintu sorga 8. Ada pintu sorga khusus buat orang yang puasa, namanya adalah Rayyan. Maka orang-orang yang rajin puasa, ada pintu khusus di sorga, namanya adalah Rayyan. Maka mulai saat ini, besok, bahkan usahakan memulainya mulai 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 9 Zulhijjah, jangan terputus puasa sunnah. Maka itu sungguh luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puasa, 9-nya tidak juga salah. Dari 9 hari puasa Zulhijjah, yang paling utama adalah di penghujung, yaitu puasa namanya puasa Arafah. Nabi Muhammad wukuf, dan ketika beliau Rasulullah wukuf, beliau diberikan air susu dalam sebuah gelas, maka beliau meminumnya. Nabi Muhammad wukuf, diberikan air susu, beliau meminumnya. Maka jamaah haji kala itu tidak berpuasa. Yang berpuasa adalah kita yang tidak berangkat haji. Maka ketika itu Nabi mengatakan, siyamu yaumi Arafah ini ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanatal lati qablahu walati ba'dahu. Barang siapa yang berpuasa hari Arafah, 1 hari menjelang Idul Adha, maka dosa-dosanya Allah ampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun berpuasa, 2 tahun diampuni dosa kita hanya dengan berpuasa kurang lebih 13 jam. Ibnu Taimiyah dan ulama sepakat, ashahul aqwal fi takbir, perkataan atau ucapan yang paling tepat ketika mengumandangkan takbir di hari raya Idul Adha adalah di waktu setelah subuh hari Arafah. Maka kalau kita kumandangkan takbirannya di hari Idul Adha setelah maghrib di penghujung puasa. Tapi apabila kita kumandangkan takbiran di hari raya Idul Adha adalah hari Arafah pagi, maka apabila lebarannya hari Kamis, maka imam sholat mengumandangkan takbirannya setelah sholat subuh di hari Arafah, yaitu Rabu pagi. Jamaah haji kala itu mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Maka kita yang tidak haji mengucapkan talbiyah, kita yang tidak haji mengucapkan takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah maha besar, tidak ada Tuhan selain Allah, dan pujian hanyalah milik Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilan engkau. La syarikalah, tidak ada sekutu kepada engkau. Innal hamda, pujian, wa ni'mata, kenikmatan, laka wal mulk, kerajaan, kekuasaan hanyalah milik engkau. Jadi talbiyah dan takbiran sama artinya, hanya lafaznya yang beda. Tapi ketika itu jamaah haji di padang Arafah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, tapi di atas langit para malaikat mengatakan la labbaik wala sa'daik, tidak ada labbaik, tidak ada kebahagiaan, karena engkau berangkat haji dengan uang yang haram. Maka apalah artinya berangkat haji dengan uang yang haram? Maka salah satu amalan haji yang Allah terima mendapatkan predikat mabrur, hajinya dengan uang yang halal. Terakhir, Quran suratnya Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar.
inna syani'aka huwal abtar. Ayat kedua Allah berfirman, fasholli li rabbika, salatlah untuk Allah. Ada pendapat salat Idul Adha. Wanhar, berkurbanlah. Maka apabila ada yang bertanya, adakah perintah dari Al-Quran tentang perintah untuk berkurban? Ada, yaitu surah Al-Kautsar di ayat kedua. Ulama sepakat kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi apabila ada yang bertanya, apakah ada yang mengatakan imam kurban hukumnya adalah wajib? Ada. Maka ada satu imam yang mengatakan bagi yang mampu berkurban maka hukumnya adalah wajib, yaitu Imam Hanafi. Maka kalau beliau mengatakan wajib, maka yang tidak berkorban punya uang, maka itu menjadi dosa. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Nabi bersabda, orang yang berkurban nanti di hari kiamat membawa tanduknya, buluknya, dan kukuknya. Maka ulama sepakat, kambing, domba, atau sapi, atau onta yang kita kurbankan, maka binatang hewan kurban itu di hari kiamat di padang mahsyar akan jadi saksi dan penolong kita. Jadi tidak ditunggangi, yang tepat adalah jadi saksi. Sahabat bertanya, famalana ya Rasulullah, apa keutamaan berkurban buat kami? Nabi mengatakan, bikulli sya'rah hasanah, setiap helai bulu hewan kurban bernilai pahala ibadah. Bayangkan berapa banyak bulu dalam seekor domba, maka itu semua kebaikan buat mereka yang berkurban. 3. Nabi berpesan kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, qumi ila udhiyataki fashhadiha. Wahai Fatimah, bangunlah dan persaksikanlah hewan kurbanmu yang disembelih. Fa inna awwalu qatrah taqtur min damiha ayaghfiru laki ma salafa min dzunubiki. Tetesan-tetesan darah hewan kurbanmu yang masuk ke dalam tanah tanpa engkau sadari sebenarnya menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita berkurban tanpa disadari, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Man lahu sa'ah, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat sholat kami, seakan-akan dibenci, dan jangan bergabung dengan umatnya Rasulullah untuk sholat Idul Adha. Tutup pertanyaan, mana yang lebih baik, kurban dengan 1 ekor kambing atau patungan dengan 7 orang bersama untuk membeli seekor sapi? Semuanya baik, karena masing-masing penerima hewan kurban banyak yang lebih dominan tidak ke arah daging kambing tapi daging sapi. Maka apabila ada yang bertanya mana yang lebih baik, maka yang semuanya adalah lebih baik, tapi Rasulullah berkurban dengan 1 ekor kibas. 2. Kurban buat mereka yang sudah meninggal. Kurban buat mereka yang sudah meninggal terjadi 3 hal. Pertama, mengikut sertakan yang masih hidup dengan orang tua yang sudah meninggal. 2. Orang tua sebelum meninggal dunia berwasiat kalau dia akan berkurban tapi sampai tahun depan sudah meninggal. Dan yang ketiga, beli hewan kurban tidak mengikutkan nama kita tapi semuanya untuk pahala orang tua. Maka poin yang pertama dan yang kedua diperbolehkan. Sedangkan poin yang ketiga, ada ulama mengatakan diperbolehkan tapi baiknya serahkan semuanya dagingnya kepada fuqara dan du'afa. Maka jangan jadi perdebatan. Maka apabila ada yang bertanya ke saya, bolehkah kurban buat orang yang sudah meninggal? Maka jawabannya adalah boleh, apalagi diikut sertakan dengan diri orang yang masih hidup. Semangat beribadah puasa sunnah, semangat berkurban. Manusia-manusia keluar dari kuburan, ada yang hanya keluar dengan tengkorak tanpa ada daging. Siapa manusia yang keluar dari kuburan tidak ada dagingnya? Mereka yang punya tapi minta. Maka apalah artinya punya uang tapi minta daging kurban? Bahkan Nabi mengatakan, ma'amila adamiyu yawman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam.
maka amalan yang paling utama di hari raya Idul Adha adalah berkurban. Maka Imam Malik mengatakan, apabila kita punya uang seharga hewan kurban dan kala itu kita belum berkurban, maka yang paling utama adalah berkurban. Maka apabila ada yang bertanya, saya belum akikah tapi saya pengen berkurban, pertanyaannya sekarang, maka saya jawab, kurban adalah yang lebih baik. Semoga kita diberikan kekuatan untuk puasa sunnah, dan semoga kita diberikan semangat untuk mensyiarkan kurban, dan berharap ibadah kita diterima oleh Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nash'uru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi allamal Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabi wa a'immatul ummah. Allahumma a'izal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal qur'ana 'alan nabil adnan ahyina 'alal qur'an wa amitna 'alal qur'an wa najjina minan nirani bi hurmatil qur'an. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'izal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.